Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Cahyono Putra, NIM 2019-2445, akan menjelaskan video tutorial konfigurasi FTP di sistem operasi Linux. Oke, dimana di sini tuh ketentuannya itu nama virtualnya itu FTP underscore nama panggilan, kemudian untuk passwordnya 123, domainnya itu nama panggilan.com, untuk IP addressnya 192.168.xx. Di sini menandakan absensi saya di kelas. Kemudian untuk hostname server, untuk FTP-nya di sini ftp.domainname ya, domain name sistemnya. Oke. Kemudian di sini saya akan melakukan pengujian dari sisi klien yaitu Windows 7. Lanjut ke video ya guys. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi FTP di sistem operasi Linux. Ini merupakan tampilan dari VirtualBox. Sama seperti biasa, di sini kita Linux di sini saya akan jadikan server dan ini Windows akan saya jadikan klien. Oke, di sini kita setting terlebih dahulu ya guys. Nah, di sini kita ke sistem. Ini kita checklist hard disk saja. Terus ke ini acceleration kita enable. Lalu kita ke network. Oke, allow all ya, init. Oke, ini kita oke. Kemudian sama untuk Windows-nya juga sama, kita setting terlebih dahulu. Lalu kita ke sistem, di sini kita ke acceleration, enable-nya kita checklist. Kita ke network. Oke, sudah init. Oke, kita oke. Kemudian kita running ya. Operasi Linux-nya, Debian-nya kita running. Jadi itu sekarang kita akan fokus ke konfigurasi servernya ya guys. Oke. Nah, ini kita masuk ke super user, kita langsung saja kita masukkan untuk server login-nya kita tulis root. Untuk passwordnya 123, kita enter. Untuk jadi di sini saya akan asumsikan sudah melakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini kita akan tes dulu nih IP address-nya. Ping 192.168.13.1. Jadi IP address dari server ya. Oke, nah ini sudah reply. Kita ctrl-c untuk memberhentikan. Lalu di sini kita coba lihat hostname-nya ya guys. Dengan mengetikkan nano spasi slice etc slice hostname. Kita enter. Nah, ini dia untuk nama hostname-nya itu di sini server. Oke, kita ctrl-x, clear. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi DNS-nya. Kita akan masuk ke ini ya, directory bin terlebih dahulu dengan mengetikkan cd spasi slice etc slice bin slice. Oke, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke directory bin. Lalu kita akan konfigurasi file yang harus kita edit, yaitu db.www. Oke, kita masuk ke namecon lokalnya dulu ya guys, dengan mengetikkan nano name.conf.local. Lalu kita enter. Nah, di sini itu ada dua file, yaitu dbwww dan dbip. Selanjutnya kita buka dbwww-nya ya guys, dengan mengetikkan nano
db.www. Enter. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan nih agar FTP-nya dikenal. Jadi kita tambahin itu di bawah mail ya, di sini nih. Kita tambahin FTP tab in tab a tab. Kita masukin IP address-nya 192.168.13.1. Lalu kita simpan ctrl x y enter. Oke, kita clear. Kemudian kita masuk lagi ke file satunya, yaitu dbip. Nah, ini sekarang kita edit ya dbip-nya dengan mengetikkan nano db.ip. Kita enter. Oke, di sini kita masukin nih di bawah 1.13.168. Kita tab in tab ptr. Kita tab ftp dot domain name kita ya, rizkycahyono.com. Oke. Lalu kita simpan ctrl x y enter. Oke, kita clear. Selanjutnya di sini saya akan restart service-nya ya. Jadi di sini kita akan restart dengan mengetikkan slice etc slice init.d slice bin 9 spasi restart. Oke, kita enter. Nah, di sini di sini tuh belum masuk ke konfigurasi FTP ya. Jadi di sini tuh masih sebelum FTP atau pra. Nah, ini ada korelasinya nih dengan konfigurasi DNS-nya. Jadi sekarang kita tes dulu nih konfigurasi DNS-nya dengan mengetikkan ns lookup domain ya, rizkycahyono.com. Enter. Oke. Kemudian kita tes untuk FTP-nya ya. FTP nslookup ftp.rizkycahyono.com. Kita enter. Oke. Kemudian kita tes lagi nih nslookup dengan IP address ya. 192.168.13.1. Lalu kita enter. Oke, berhasil tuh ya, muncul. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk nih ke konfigurasi FTP-nya. Sebelum masuk ke konfigurasi FTP, kita pastikan terlebih dahulu nih di disk 1 dan disk 2-nya sudah masuk. Kita cek dulu nih untuk disknya nih. Kita cek kayak seperti pertemuan sebelumnya dengan mengetikkan apt get update. Kita enter. Oke, nah ini sudah 91% yang bertanda bahwa disk 1 dan disk 2 ini sudah masuk nih ya guys. Oke, untuk semisal sudah masuk, ini kita ctrl X. Oke. Selanjutnya itu kita akan install service dari FTP-nya, yaitu kita install proof tpd. Oke. Dengan mengetikkan apt get spasi install spasi proof tpd. Oke, kita enter. Lalu di sini kita ya. Nah, di sini kita masukin nih di satu. Kita ke device. Lalu ke optical device. Nah, di sini kita masukin Debian ISO 1-nya. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan disk 2-nya. Device. Optical device. Untuk ini kita
choose ya. Nih, kita open. Kita force. Oke, lalu kita enter. Nah, untuk stand alone-nya ini kita enter ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita clear ya. Ini sudah berhasil, kita clear. Selanjutnya itu kita akan edit file proof tpd. Kita masuk ke ini dulu nih, ke file proof tpd-nya dengan mengetikkan nano spasi slice etc spasi proof tpd spasi proof tpd.conf. Oke, lalu enter. Nah, ini dia. Yang harus kita edit itu pertama untuk use IPv6-nya nih. Nih kan. Ini use IPv6-nya. Ini dari on kita pindah ke off. Lalu untuk server name-nya dari Debian kita ubah menjadi server. Untuk server type-nya alone, standalone. Oke, masih sama. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada default root. Di sini kita tanda pagarnya kita hilangkan. Oke. Jadi default root, terus kita di sini kita tambahin. Sebentar. Nah, di sini tuh kita tambahin slice home slice admin. Admin di sini tuh sebagai nama user ya. Lalu kita simpan ctrl-x, y, enter. Kita clear. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan buat user account baru dengan nama admin. Selanjutnya di sini itu saya buat user dengan nama, kita ketikkan dulu nih, add spasi admin. Oke, jadi nama user di sini tuh admin ya. Ini add user. Oke, spasi admin lalu enter. Untuk passwordnya 123. Kita enter. Kita enter saja nih. Kita enter. Lalu kita ya. Enter. Oke, berhasil. Kemudian sekarang kita fokus ke directory yang barusan kita buat, yaitu admin ya. Kita masuk ke directory admin dengan mengetikkan cd slice home slice admin. Lalu enter. Oke, jadi kita sudah masuk ke directory admin. Selanjutnya itu kita buat directory baru. Saya mengambil contoh, saya akan membuat directory baru yaitu unsada ya, nama unsada. Dengan mengetikkan mkdir spasi unsada. Lalu enter. Oke, nah di sini kita lihat nih izin aksesnya dengan mengetikkan ls spasi l. Enter. Oh, sorry, kurang. ls min ls spasi min l. Oke. Nah, di sini izin aksesnya nih dengan cara perintah ya, seperti itu ls spasi min l. Nah, di sini tuh direktorinya saya akan fullin ya izin aksesnya. Untuk merubah izin akses fullnya itu dengan mengetikkan chmod 777 unsada. Enter. Lalu kita ketikkan lagi ls spasi min
L. Kita enter. Nah, di sini tuh sudah muncul ya. Jadi full yaitu DRW, XRW, XRW. Oke. Selanjutnya kita akan buat file di dalam file user unsada dengan mengetikkan, kita clear dulu deh biar fokus ya. Dengan mengetikkan nano spasi latihan 1. Jadi di sini tuh saya akan buat file dengan nama latihan 1 ya guys. Di sini kita enter. Lalu kita masukkan saja, kita tulis saja semisal tes ya. Tes, oke. Lalu kita simpan ctrl-x, y, enter. Ini kita clear. Selanjutnya itu berarti di dalam directory admin ada 2 folder ya. Satu file itu di mana 2 folder itu ada 1 file dan 1 folder. Selanjutnya kita akan restart service-nya dengan pengetikan slice etc slice init.d slice proof tpd spasi restart. Kita enter. Oke, berhasil ya guys. Lalu kita tes nih sekarang. Langsung kita tes dari kliennya ya, sisi klien. Kita running di sisi klien, kita balik ke VirtualBox. Kita jalankan nih dari sisi klien, kita start. Kita tunggu ya guys. Oke. Ini kita cancel saja nih. Ini dia tampilan dari Windows 7-nya dari sisi kliennya. Oke, di sini di sisi klien ini kita akan cek konfigurasi DNS, kemudian konfigurasi DHCP, dan yang terakhir konfigurasi dari FTP-nya. Oke. Langsung saja nih kita cek nih kita mulai dari konfigurasi DHCP-nya ya. Untuk cek konfigurasi DHCP, kita klik nih gambar monitor. Lalu kita ke Open Network and Sharing Center. Lalu kita ke Local Area Connection. Oke, di sini kita pilih Properties. Lalu di sini kita pilih yang IP versi 4 ya. Di sini kita Properties. Oke, kita obtain ya, benar. Kita oke. Lalu kita close. Di sini kita pilih Details. Nah, di sini untuk IP kliennya itu di sini sudah tertulis nih IP address dari klien 192.168.13.2. Oke, selanjutnya kita akan buka jendela dari command prompt. cmd. Kita enter. Di sini kita akan tes koneksi ya dengan mengetikkan IP config. Enter. Oke, di sini untuk IP address-nya 2 ya. Lalu kita akan tes koneksi ke dirinya sendiri nih, ke dirinya si klien tersendiri, oke. Ke dirinya si klien, oke. 192.168.13.2, kita enter. Oke, ini dia sudah nge-reply. Kemudian kita tes koneksi ke sisi server. Ping 192.168.13.1, kita enter.
Oke, nah ini juga sudah nge-reply. Lalu kita tes NS lookup ya, menggunakan NS lookup. Terus kita masukkan domain ya, rizky.cahyono.com. Kita enter. Oke, berhasil. Kemudian kita tes NS lookup FTP. Kita tes ya FTP-nya. FTP domain.com. Kita enter. Oke, berhasil nih. Langsung saja kita tes di browser ya. Ini kita ke Internet Explorer. Kita mulai tes dari DNS-nya nih. rizky.cahyono.com. Kita enter. Nah, ini sudah it works. Oke. Kemudian kita tes menggunakan IP address dari server ya. 19168.13.1. Enter. Ini juga sudah it works. Kemudian kita tes menggunakan ftp.domain ya. Kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung saja kita masukkan username yang tadi yang sudah kita inputkan, yaitu admin ya. Lalu passwordnya itu 123. Lalu kita log-on. Oke, ini dia tampilannya guys, seperti ini. Ini pertanda sudah berhasil ya, sudah it works. Ini kurang lebih tampilan FTP servernya menggunakan browser. Ini kita close saja. Kemudian saya di sini akan menggunakan FileZilla ya. Di sini untuk melakukan koneksi server, oke? Karena rekomendasi untuk cek FTP itu emang menggunakan FileZilla. Di sini kita klik saja. Di sini saya sudah menginstalnya nih ya. Oke, di sini langsung saja saya masukkan hostnya. Host di sini itu kita bisa menggunakan domain atau IP address ataupun bahkan hostname. Contoh di sini saya akan menggunakan hostname ya. Hostname tadi itu saya menggunakan nama server. Untuk username-nya admin. Untuk passwordnya itu 123. Lalu kita ke quick connect. Kita download save aja ya. Oke, nah ini dia sudah muncul ya. Nah ini jadi itu di sisi ini nih, di sisi sebelah kiri ini menandakan sisi klien, sisi dari klien, yaitu dari Windows 7. Kemudian dari sebelah kanan di sini ini menandakan sisi dari server ya. Server di sini tuh yang tadi yang Unsada itu, ya kan servernya menggunakan nama Unsada ya tadi. Oke. Demikian penjelasan konfigurasi FTP server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.